Halo, perkenalkan saya Nanda Putriasari dengan NIM 0554493342 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Mohon izin saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas tutorial 1 mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah STSI 4105120, yaitu dengan melakukan praktikum tahapan pembuatan IRD. Kelas selanjutnya kita akan langsung masuk ke tahapan pembuatan IRD. Baik teman-teman, sebelum saya melakukan tahapan praktik pembuatan IRD, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit terkait IRD. Jadi IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah sistem database. IRD membantu kita untuk memahami entitas apa saja yang terlibat, data apa saja yang disimpan, dan bagaimana hubungan antar data tersebut. Kemudian untuk fungsinya sendiri, IRD berfungsi untuk memetakan data apa saja yang dibutuhkan, seperti entitas dan atributnya, kemudian untuk menunjukkan hubungan antar entitas, kemudian untuk membantu perancangan database relasional, dan untuk meminimalkan kesalahan desain database karena semua hubungan sudah tergambar di awal. Baik, di sini sebelum saya melakukan praktik, di sini kita bahas terlebih dahulu studi kasus yang diberikan oleh tutor mata kuliah basis data yang menjadi arahan kita untuk melakukan praktikum IRD ini. Di sini untuk studi kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi untuk tugas satu di sini, kita harus membuat IRD atau Entity Relationship Diagram ini dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai dengan panduan. Jadi sebelumnya sudah saya pelajari terlebih dahulu terkait proses pembuatan IRD ini berdasarkan panduan yang diberikan oleh tutor mata kuliah basis data. Kemudian kita akan langsung melakukan praktiknya di software Graph Editor. Nah, sebelum itu kita akan melakukan tahapannya dari proses langkah awal, langkah pertama, yaitu melakukan identifikasi entitas yang terkait. Di sini boleh kita baca sekali lagi, pada contoh studi kasus yang diberikan, di sini kita bisa mengidentifikasi ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Jadi untuk identifikasi entitas yang terkait, di sini kita bisa catat terlebih dahulu bahwa entitasnya ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang sesuai dengan studi kasus yang diberikan. Baik, selanjutnya kita bisa membuka graph editor kita untuk melakukan proses secara langsung dari proses identifikasi hingga pembuatan grafiknya. Di sini saya menggunakan YED Graph Editor. Boleh kita masukkan terlebih dahulu entitas-entitas yang kita miliki. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian yang kedua adalah mata kuliah, dan yang ketiga adalah dosen. Nah, kita sudah melakukan identifikasi dari studi kasus yang diberikan dan kita sudah memetakan juga 3 entitas kita yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Kemudian langkah kedua, kita menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas. Jadi karena entitas kita tadi sudah ada 3 yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, kita bisa mencari atribut atau informasi yang dimiliki oleh setiap entitas. Nah, atribut ini biasanya suka terjabarkan di dalam soal ataupun jika tidak terjabarkan seperti studi kasus yang kita kerjakan saat ini, maka kita bisa menggunakan penalaran ataupun intuisi untuk melihat atau menetapkan atribut-atribut setiap entitas yang kita miliki. Nah, di sini untuk atribut entitas mahasiswa yang saya berikan adalah NIM, nomor induk mahasiswa, dan juga nama mahasiswa. Kemudian untuk atribut entitas mata kuliah, di sini ada kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah. Kemudian untuk atribut entitas dosen, di sini saya berikan NID atau nomor induk dosen dan juga nama dosen. Boleh kita masukkan juga untuk atributnya, atribut dari entitas mahasiswa adalah NIM, kemudian nama mahasiswa. Kemudian untuk entitas mata kuliah, di sini kita tambahkan atribut berupa kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah.
Kemudian untuk entitas dosen kita berikan dua atribut juga, yaitu NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Baik, di sini kita sudah memiliki 3 entitas dengan masing-masing entitas memiliki 2 atribut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi dan menetapkan himpunan relasi antar himpunan-himpunan entitas. Nah, di sini juga sudah saya lampirkan matriks relasi dari setiap entitas, di mana untuk mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah dapat diregistrasi oleh mahasiswa dan diajarkan oleh dosen, kemudian dosen dapat mengajar mata kuliah. Baik, di sini kita tambahkan relasi. Relasi yang pertama adalah meregistrasi. Relasi yang kedua adalah mengajar. Oke, baik. Jadi di sini sudah saya sesuaikan grafiknya dengan matriks yang sudah kita identifikasi dari relasi antar entitas. Di sini mahasiswa dengan atribut NIM dan nama mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah. Kemudian dosen dapat mengajar mata kuliah. Kemudian dosen dengan NID dan nama dosen dapat mengajar mata kuliah yang memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Maka selanjutnya langkah keempat kita menentukan derajat kardinalitas setiap himpunan relasi. Jadi hubungan kardinalitas entitasnya kita pelajari terlebih dahulu. Di sini yang pertama, banyak mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah. Berarti hubungan kardinalitas yang bisa kita lihat adalah banyak ke banyak atau many to many. Kemudian yang kedua, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Maka hubungan yang kita lihat di sini adalah satu ke banyak atau one to many. Nah, untuk hubungan kardinalitas ini, kita analisis dari studi kasus yang diberikan ya teman-teman semua. Jadi kita amati dan pahami kembali studi kasus yang diberikan untuk melihat hubungan kardinalitas setiap entitas. Jadi untuk kardinalitas setiap entitas di sini kita sudah memiliki dua jenis hubungan, yaitu mahasiswa ke mata kuliah dengan banyak ke banyak atau many to many, dan juga dosen ke mata kuliah dengan one to many atau satu ke banyak. Di sini kita berikan garis penghubung one to many, kemudian kita tambahkan lagi garis penghubung. Kemudian untuk satu dosen bisa mengajar minimal satu mata kuliah, di sini kita berikan juga garis penghubung one to many. Oke, baik. Ini karena grafiknya terlalu dekat, mungkin tidak terlalu terlihat ya garisnya, teman-teman. Tapi di sini sudah saya berikan garis penghubung yang menandakan hubungan kardinalitas dari entitas yang sudah kita inputkan di sini. Kemudian, langkah ke-6 kita akan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jadi, jika ada relasi dari setiap entitas yang memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Kita kembali lagi ke graph editor kita. Kemudian di sini sebelumnya saya belum menandakan terkait primary key setiap entitas yang kita miliki. Nah, untuk primary key dari entitas mahasiswa di sini ada NIM, boleh kita berikan underline. Kemudian kemudian primary key dari entitas mata kuliah yaitu kode mata kuliah kita bisa berikan juga underline. Dan primary key dari entitas dosen yaitu NID. Di sini sebelum kita menambahkan entitas baru, akan saya rapikan terlebih dahulu grafik yang sudah saya buat supaya kita bisa lebih leluasa dalam menambahkan entitas baru. Baik, di sini sudah saya rapikan untuk grafik yang sudah saya buat dan kita lihat kembali bahwa sebelumnya yang memiliki hubungan many to many yaitu mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi kita akan menambahkan entitas baru pada relasi mahasiswa dengan mata kuliah. Kemudian dari relasi tersebut kita akan membuat entitas baru yang bernama registrasi mata kuliah.
Baik, dari entitas registrasi mata kuliah ini, nantinya kita bisa menambahkan atribut-atribut sesuai dengan primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah, yaitu NIM dan juga kode mata kuliah. Baik, kita sudah menambahkan entitas baru dari hasil relationship many-to-many antar entitas mahasiswa dan mata kuliah. Maka tahap selanjutnya adalah kita bisa melakukan validasi terkait dengan hasil IRD yang kita buat. Kita bisa memastikan kembali bahwa data serta entitas yang kita input sudah betul, kemudian atribut-atribut yang kita gunakan sudah sesuai dengan setiap entitasnya. Dan bisa kita verifikasi kembali dengan matriks relasi yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, terlampir hasil praktikum IRD yang sudah saya buat dengan YED Graph Editor. Kemudian sudah disesuaikan dengan studi kasus yang diberikan pada tugas tutorial 1 mata kuliah basis data ini. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dari proses praktikum ini ialah saya dapat belajar untuk menentukan struktur data, kemudian memahami hubungan antar entitas, dan juga menjadi dasar saya untuk belajar dalam pembuatan database. Jadi IRD ini sangat berguna sekali untuk pembelajaran basic database. Baik, untuk praktikum pembuatan tahapan IRD sudah selesai dan saya dapat belajar banyak terkait IRD ini dari proses identifikasi sampai dengan validasi IRD yang sudah kita buat. Kemudian dengan pembelajaran IRD ini saya juga dapat gambaran bagaimana proses database di awal sehingga setiap entitas dapat terhubung dengan entitas lain dengan atribut-atributnya dan juga relasi-relasinya. Baik, cukup sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.